Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi dengan saya, Lia Syifa Fauzia, di PGMI semester 3, Fakultas Ilmu Keislaman Universitas Islam Antioquia Kuningan. Nah, pada video kali ini, saya akan memaparkan materi tentang hakikat belajar mengajar IPS, mata kuliah pembelajaran IPS, dosen pengampu F. Saifuddin MPDI. Nah, hakikat belajar mengajar IPS. Yang pertama ada belajar dan pembelajaran atau learning. Yang kedua ada pengajaran atau teaching. Yang ketiga ada pembelajaran sebagai pilar utama pendidikan. Nah, sebelum ke materi, kita ketahui dulu tentang apa itu hakikat. Nah, hakikat ini berasal dari bahasa Arab, yaitu kata al-haq. Dalam bahasa Indonesia menjadi kata pokok yaitu hak, yang berarti milik atau kepunyaan, kebenaran atau yang benar-benar ada. Sedangkan secara etimologi, hakikat berarti inti sesuatu, puncak atau sumber dari segala sesuatu. Nah, jadi hakikat adalah kalimat atau ungkapan yang digunakan untuk menunjukkan makna yang sebenarnya atau makna yang paling dasar dari sesuatu seperti benda, kondisi, atau pemikiran. Nah, kita lanjut ke materi. Yang pertama ada belajar dan pembelajaran atau learning. Nah, bagian A pengertian belajar, bagian B ada pengertian pembelajaran. Tentu belajar dengan pembelajaran itu ada perbedaannya. Jadi kita bahas satu persatu ya. Yang pertama bagian A ada pengertian belajar. Ini pengertian belajar menurut para ahli. Nah, menurut Slameto, pengertian belajar secara psikologis merupakan suatu proses perubahan, yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Perubahan-perubahan tersebut akan nyata dalam seluruh aspek tingkah laku. Yang kedua, menurut Piaget, bahwa belajar itu adalah pengetahuan yang dibentuk oleh individu, sebab individu melakukan interaksi terus-menerus dengan lingkungan, dan lingkungan tersebut mengalami perubahan. Dengan adanya interaksi dengan lingkungan, maka fungsi intelek semakin berkembang. Nah, yang ketiga, menurut Singer, mendefinisikan belajar sebagai perubahan tingkah laku yang relatif tetap yang disebabkan praktik atau pengalaman yang sampai dalam situasi tertentu. Ini saya ambil 3 ahli dan masih banyak ahli-ahli yang menerangkan tentang belajar. Nah, dari beberapa definisi belajar tersebut dapat disimpulkan bahwa belajar merupakan proses perubahan perilaku pembelajaran ke arah yang lebih baik yang didapatkan dari pengalaman dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku. Nah, itu pengertian belajar. Sekarang yang kedua, pengertian pembelajaran. Nah, menurut para ahli, yang pertama ada Gagne, mendefinisikan pembelajaran sebagai pengaturan peristiwa secara seksama dengan maksud agar terjadi belajar dan membuatnya berhasil guna untuk mengaktifkan, mendukung, dan memperhatikan proses internal yang terdapat dalam setiap peristiwa belajar. Yang kedua, menurut Mierso, menyatakan bahwa pembelajaran adalah usaha pendidikan yang dilaksanakan secara sengaja dengan tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu sebelum proses dilaksanakan, serta pelaksanaannya terkendali. Yang ketiga, menurut Dimyati dan Mujiono, mengemukakan bahwa pembelajaran adalah suatu persiapan yang disiapkan oleh guru guna menarik dan memberi informasi kepada siswa, sehingga dengan persiapan yang dirancang oleh guru dapat membantu siswa dalam menghadapi tujuan. Nah, jadi berdasarkan pendapat tersebut, pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu proses di mana lingkungan seseorang yang dilakukan secara sengaja untuk memotivasi siswa agar dapat belajar sendiri. Itu kesimpulan dari arti pembelajaran. Nah, kita lanjut ke materi yang kedua, ada pengajaran atau teaching. Nah, pengajaran menurut para ahli, yang pertama
Menurut Mahani Razali, pengajaran adalah aktivitas-aktivitas yang bertujuan dan memiliki tujuan di mana guru berbagi informasi dengan siswa untuk memungkinkan mereka menyelesaikan suatu tugas yang tidak bisa diselesaikan sendiri sebelum itu. Yang kedua, menurut Sulaiman Mashudi Bahari, pengajaran merupakan proses kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai unsur termasuk kualitas pengajaran, kecerdasan, bakat, dan minat siswa serta pengaruh motivasi, lingkungan sekolah, rumah, dan dorongan orang tua terhadap siswa. Yang ketiga, ada menurut Lydia Harlina Martono Satya Juwana, pengajaran merupakan salah satu aspek dari pendidikan, yaitu aspek pengetahuan atau disebut juga kognitif. Nah, pengajaran memberikan keterampilan dan pengetahuan, sedangkan pendidikan membimbing anak ke arah kehidupan yang baik dan benar. Nah, jadi pengajaran itu sering diartikan sama dengan kegiatan mengajar. Dalam arti yang lain, pengajaran diartikan telah terjadinya interaksi belajar mengajar antara komponen-komponen pengajaran, khususnya antara guru dan siswa. Nah, interaksinya itu antara guru dengan siswa, dan antara siswa dengan siswa, juga antara guru dan siswa dengan lingkungan atau komponen-komponen pengajaran lainnya. Lanjut, sekarang materi ketiga, yaitu pembelajaran sebagai pilar utama pendidikan. Yang pertama, bagian A ada pengertian pembelajaran sebagai pilar utama pendidikan. Yang kedua ada bagian B, pilar-pilar pendidikan. Bagian A, pengertian pembelajaran sebagai pilar utama pendidikan. Nah, menurut Sujana, pembelajaran dapat diartikan sebagai setiap upaya yang sistematik dan sengaja untuk menciptakan agar terjadi kegiatan interaksi edukatif antara dua pihak, yaitu antara peserta didik dan pendidik atau guru yang melakukan kegiatan pembelajaran. Nah, pembelajaran adalah setiap perubahan perilaku yang relatif permanen terjadi sebagai hasil dari pengalaman. Nah, dengan perkataan lain dapat disimpulkan bahwa pembelajaran telah terjadi ketika seseorang individu berperilaku, bereaksi, dan merespon sebagai hasil dari pengalaman dengan satu cara yang berbeda dari caranya berperilaku sebelumnya. Hal-hal inilah yang akan mendidik seseorang untuk menjadi orang yang terdidik. Nah, kita lanjut bagian B, pilar-pilar pendidikan. Nah, apa itu pilar pendidikan? Kita bahas dulu tentang pilar pendidikan. Nah, pilar pendidikan adalah tiang atau penunjang dari suatu kegiatan usaha, pengaruh, perlindungan, dan bantuan yang akan diberikan kepada anak didik yang bertujuan untuk pendewasaan anak. Itu yang dinamakan dengan pilar pendidikan. Nah, pilar pendidikan yang pertama ada learning to know, yaitu belajar untuk mengetahui. Nah, dalam rangka merealisasikan learning to know ini, tenaga pendidik seyogianya berfungsi sebagai fasilitator yang dapat menuntun atau mengarahkan para peserta didik dalam memecahkan suatu masalahnya. Di samping itu, seorang tenaga pendidik dituntut untuk dapat berperan sebagai teman sejawat dalam berdialog dengan peserta didik dalam mengembangkan penguasaan pengetahuan maupun ilmu tertentu. Nah, jadi learning to know ini para guru itu berfungsi sebagai fasilitator, juga berperan sebagai teman sejawat dalam berdialog dengan peserta didik. Nah, itu. Pilar pendidikan yang kedua yaitu learning to do, yaitu belajar untuk terampil melakukan sesuatu. Nah, learning to do ini akan bisa berjalan jika lembaga pendidikan memfasilitasi para peserta didik untuk mengaktualisasikan keterampilan yang dimilikinya serta bakat dan minatnya. Walaupun bakat dan minat anak banyak dipengaruhi unsur keturunan, namun tumbuh kembangnya
bakat dan minat tergantung pada lingkungannya. Keterampilan dapat digunakan untuk menopang kehidupan seseorang, bahkan keterampilan lebih dominan daripada penguasaan pengetahuan dalam mendukung keberhasilan kehidupan individu ke depannya. Nah, pilar pendidikan yang ketiga ada learning to be, yaitu belajar untuk menjadi seseorang. Nah, learning to be ini erat hubungannya dengan bakat dan minat, perkembangan fisik dan kejiwaan, tipologi pribadi anak, serta kondisi lingkungannya. Bagi anak yang aktif, proses pengembangan diri akan berjalan bila diberi kesempatan cukup luas untuk berkreasi. Sebaliknya, bagi anak yang pasif, peran tenaga pendidik atau guru sebagai pengarah sekaligus fasilitator sangat dibutuhkan untuk pengembangan diri peserta didik secara maksimal. Nah, pilar pendidikan yang terakhir yaitu learning to live together. Nah, yaitu belajar untuk menjalani kehidupan bersama. Learning to live together, peserta didik sudah harus dibiasakan untuk hidup bersama, saling menghargai, terbuka, memberi dan menerima, perlu ditumbuh kembangkan. Kondisi seperti ini memungkinkan terjadinya proses belajar untuk menjalani kehidupan bersama. Nah, materinya sudah selesai. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kekurangannya mohon maaf, dan mohon maaf juga apabila materinya ada yang kurang paham atau ada yang salah, karena saya juga masih belajar gitu ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.